Lalu dia berkata, saudara, dengan santainya dia berkata, memang sudah biasa Ahab ini berlaku fasik. Sudah biasa Ahab ini tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi saudara, dia terbiasa apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi rencana dan cita-citanya harus terjadi. Sehingga dia katakan, ada sih memang di sini nabi Tuhan, hamba Tuhan yang bernama Mika bin Yilma. Tapi amang paditanami, kira-kira gitulah bahasanya. Kalau si Mika ini selalu bernubuat tentang hal-hal yang buruk kepada saya. Tidak pernah dia bernubuat tentang yang baik. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa renungkan, ya, dari bahasa-bahasa yang muncul dari awal, di mana di sana itu kecenderungan bahasa itu adalah bahasa di mana di sana ada hadirat Tuhan. Haleluya. Artinya saudara, Ahab dengan segala kejahatannya, Ahab dengan segala kelemahannya, Ahab dengan segala penyimpangannya pun sebenarnya dikasihi Tuhan. Ahab dengan segala kekurangannya, tetapi Tuhan melalui pelayanan, melalui pekerjaan rohnya, masih bekerja di tengah-tengah kehidupannya pada saat itu. Tetapi kita melihat bagaimana kekerasan hati daripada Ahab, ketertutupannya di dalam menerima kebenaran Tuhan, di dalam menerima pembentukan Tuhan, di dalam mau menerima pemulihan dari Tuhan. Sehingga dia berkata, ada sih amang nabi yang bernama Mika. Mereka simbolon ini nabi ini. Tapi kalau dia bernubuat tentang yang buruk-buruk terus. Padahal saudara, kalau firman Tuhan berkata, kalau karunia nubuat itu kan untuk membangun. Ya kan? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 dikatakan. Ya, untuk menegur juga bisa. Artinya Tuhan sebenarnya inginkan, selama ini Tuhan inginkan ada perubahan dari Ahab. Selama ini Tuhan inginkan ada pemulihan, ada pertobatan yang sungguh, karena ada kasih karunia di dalam diri Ahab. Dia menjadi bagian dari rancangan Tuhan dalam kerajaan Israel. Sehingga dia kemudian dipilih menggantikan ayahnya, yaitu Omri, setelah ayahnya meninggal. Tapi kalau kita melihat di sini saudara, ya, kita belajar ya. Hari ini pun kita datang ke tempat ini, tentu kita tidak ada yang sempurna. Ya. Tentu kita datang ke tempat ini dengan segala bentuk, entah itu ada kekurangan, kelemahan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ketika kita tahu dan kita sadari, kita dipanggil oleh Tuhan, kita dihimpunkan oleh Tuhan di dalam panggilannya di tengah-tengah pelayanan Gereja Pentakosta Indonesia. Maka kita sadar bahwa ada rancangan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang menginginkan kita untuk diselamatkan. Haleluya. Dan pertama-tama itu saudara, melalui kemauan kita dibentuk, kemauan kita menerima firman Tuhan, kemauan kita untuk kemudian saudara terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita akan belajar untuk tidak mengulangi peristiwa yang pernah terjadi bagi seorang yang dikasihi oleh Tuhan dalam segala kelemahannya, tetapi dia tetap mengeraskan hatinya. Yang walaupun sebenarnya dipanggilnya si Mika ini, ya sudah. Tapi ini saudara, ini sifatnya sudah politis. Sesungguhnya burju rajai di bereng bangsoi. Ini sering terjadi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Di dalam pelayanan apalagi. Ya, sepertinya kita begitu sungguh mengikut Tuhan. Wow memang amang, pas sesungguhnya hidup munai. Kesungguhnya hidup memang. Holland berpaling sedikit, memang bahaya doh padita si bolonon. Pakar rasul di mana? Saya selalu ingat
datang ke sini bukan hanya karena saya pendeta Simbolon. Tapi saya ke sini kan sebagai perpanjangan daripada Bapak Gembala kita di tempat ini, yaitu Bapak Pendeta M. Rumapea. Tentu saya tidak punya visi misi sendiri, ya. Haleluya. Saya harap kita sepakat dalam hal itu. Sehingga tidak mungkin saya datang ke sini untuk membahagiakan, menyenangkan orang-orang tertentu. Entah itu orang kaya. Saya belum pernah tanya di sini siapa orang kaya jemaat Tuhan di sini. Entah itu orang yang miskin, entah itu muda-mudi dan remaja, entah itu orang-orang yang kenal dengan saya. Tapi tetap sesuai dengan pesan. Ya. Saya dilibatkan di dalam pelayanan ini untuk menjadi bagian ya dari keselamatan, pemulihan daripada pelayanan dan umat-umat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Maka itu saudaraku, kita mau belajar dari setiap peristiwa yang pernah terjadi. Ketika Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perkataan, arahan nasihat sudah sampai kepada Ahab ini. Sepertinya dia mau menerima dengan berkata, dia memerintahkan pegawainya berkata, jauh-jauh si Mika itu son. Mereka memanggil. Tapi orang suruhannya itu pun sudah disuruh mengintimidasi. Dokomando di mana? Bilang sama dia, ke-400 nabi yang sudah bernubuat, semua sepakat menubuatkan tentang yang baik, menubuatkan tentang yang benar. Sehingga Mika pada saat itu pun, dia namanya manusia sama seperti kami ini. Kadang olan mangalo karas jemaati kita, hamba Tuhan juga akan ngeper. Tapi ketahuilah kalau hamba Tuhan sudah takut menasehati kita, ya, itu akan menjadi sinyal yang bahaya. Maka kita akan terus nyaman dalam kelemahan dan kebodohan kita. Ya. Saya baca dulu untuk menjadi terus pembelajaran bagi kita. Ayat yang ke-5. Jadi ini perlu ya, apalagi kepada kita dalam panggilan Tuhan dalam gereja Pentakosta. Ini pekerjaan roh kita ini, bukan daging. Pekerjaan roh. Tapi Tuhan pakai daging daripada hamba-hamba Tuhan, daripada jemaat-jemaat Tuhan juga dipakai. Jadi jangan kita melulu mengandalkan penilaian kita, sudut pandang kita sebagai manusia. Bayangkan saudara, posisi Ahab dalam hal yang benar pun, ketika dia tidak meminta tuntunan Tuhan dengan baik dan benar, dia akhirnya menjadi gagal. Dia binasa. Nah kalau hari ini saudara kita sudah merasa dibenarkan oleh Tuhan, kita sudah menerima firman, kita sudah dibaptis, kita sudah setia atau mulai datang beribadah, lalu kita berani berkata saya ini adalah umat Tuhan, saya sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka harusnya kita mau terus mengikuti tuntunan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kebenaran itu stop. Saya bacakan ayat yang ke-5. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yilma. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yilma dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesarannya di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk berisi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk haram sampai engkau menghabiskan mereka.
Semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan kau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti itu, seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita renungkan firman Tuhan, ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya. Sering kita sepertinya sangat asing dengan yang namanya nasihat, dengan yang namanya teguran, dengan yang namanya pembentukan. Sehingga kita sering berkata, saya memang seperti ini orangnya, Amang. Karakter saya sudah seperti itu. Cara saya berbicara sudah seperti itu. Cara saya melayani sudah seperti itu. Padahal saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan, pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan terus menginginkan kita untuk berubah, menginginkan kita untuk terus berada kepada hal yang lebih baik, sampai kita berada di titik kebenaran yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tapi kita sering enggan, kita sering merasa terhakimi. Wah, saya sudah pendeta ini kok berani dia ngomong kayak gitu. Bisa saja saudaraku yang terkasih, Tuhan pakai siapapun. Jangankan pakai orang kecil seperti Mika ini. Kita pernah ingat, saudara, kita pernah baca, kita pernah tahu bagaimana Tuhan memakai seekor keledai. Ketika seorang hamba Tuhan yang bernama Bileam sudah mulai dipengaruhi oleh harta dunia, sudah mulai dipengaruhi oleh finansial, oleh materi. Ketika dia disuruh Raja Balak, kutuki majo perpentakostai katanya. Dikasih dengan sejumlah uang. Wah, makan ini pikirnya. Lumayan ini masih tarilala. Lepas ini biaya poya-poya 2 bulan. Nginap di hotel, makan-makan seafood dan lain sebagainya. Bisa beli mobil baru ini, bisa beli motor baru ini. Tapi kan Tuhan pakai seekor keledai untuk menyelamatkan dia dengan cara yang luar biasa. Nah, kalau kepada kita hari ini saudara, sering sekali terjadi hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan atau hal-hal yang tidak kita inginkan sehubungan dengan perjalanan kita dalam panggilan Tuhan menuju kepada keselamatan, dalam panggilan kita kepada pekerjaan pelayanan Tuhan. Maka tentu saudara kita akan juga bersiap. Kita mau meneladani Daud. Daud pernah mengalami masalah persoalan. Daud bahkan pernah bersalah. Tapi apa yang terus saudaraku diperjuangkan oleh Daud? Dia terus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Melalui setiap pelayanan Tuhan yang ada pada saat itu. Haleluya. Entah pada saat itu dia digembalakan dengan orang yang tidak sempurna atau kurang sempurna. Kita melihat saudara dengan jelas bagaimana penggembalaan yang dialami oleh Daud. Ya, sangat sederhana bisa kita pahami ketika saudara-saudaranya, ketika mau ada acara, Samuel hamba Tuhan mau datang ke rumahnya. Semua saudara-saudaranya sudah dekat meja makanan, tapi si Daud masih di luar sana. Di padang rumput masih menggembalakan kambing domba. Ini sudah jelas penggembalaan yang negatif. Tapi saudara, Daud yang memiliki, yang selalu berpikir positif tentang panggilannya, tentang keselamatan, tentang pelayanannya. Dia tidak pernah menghiraukan semuanya itu. Dan dia selalu berkata, saya ajak kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-25. Dia selalu komitmen dan berkata kepada Tuhan,
Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu itu Tuhan. Dan kuatkan saya untuk mampu berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Maka penting bagi kita saudara, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, menyatukan tujuan kita. Penting bagi kita kemudian saudara menyadari kasih karunia Tuhan. Baik jemaat-jemaat Tuhan mungkin yang sampai hari ini merasa perdosa nabal gadwau Tuhan. Parjahat duau Tuhan. Sehingga itu menjadi selalu alasan bagimu untuk selalu pesimis datang kepada Tuhan. Tapi kita lihat kejahatan kita, saya jamin saudara, kejahatan saudara dan saya di tempat ini belum ada apa-apanya dengan kejahatan Ahab ini. Dia sudah ada indikasi jahat dalam hatinya, tambah lagi dinikahi dia lagi perempuan Isabel. Komplitlah dia kejahatannya, tapi Tuhan mengasihinya. Tapi tidak dengan segala kejahatannya. Haleluya. Tidak dengan segala kekurangannya. Itulah sebabnya Tuhan inginkan dia berubah. Tuhan inginkan dia bertobat. Hanya saja dia tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Tetapi Daud, kita buka dulu Mazmur pasal yang ke-25. Kita baca saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-14 kita baca bersama. Supaya kita memiliki kekuatan atau memiliki pengertian. Ya. Sehingga seperti apapun gelombang, seperti apapun terjalnya jalan, seperti apapun perkara-perkara yang kita hadapi, kita mau terus berada di dalam jalan Tuhan. Kalau kita katakan, saya selalu sering ulangi, bahwa pelayanan ini, penggembalaan ini dari Bapak kita, dari Lampung, itu harus benar-benar terjadi. Sehingga setiap pekerjaan Tuhan, setiap kebijakan, setiap pelayanan, kita akan terima itu. Kalaupun kita melihat ada yang kurang pas ini, kita bergumul. Itu dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Filipi. Kalau ada sesuatu hal yang lain di pikiranmu, tanya sama Tuhan, Tuhan pasti akan jawab itu. Tapi pertanyaannya bukan seperti ini. Mungkin kau ke warung kopi. Gimana nih Tuhan, ada yang janggal ini di pelayanan ini. Bukan kayak gitu cara berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan sudah ajari kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 itu. Melalui doa kita, melalui persekutuan kita, maka Tuhan akan jawab itu. Haleluya. Maka kalau misalnya ada sesuatu, kita harus makin banyak berdoa, bukan makin banyak komentar. Ya. Saya ajak kita dulu baca Mazmur 25 ayat 4 sampai 14. 3, 2, 1. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang benar berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Bahkan Daudlah yang datang terus berlutut. Bahkan Daudlah yang terus datang kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Tetapi berbeda dengan Ahab
Ahab sendiri yang bersaksi. Sering sekali Mika bin Yilma ini bernubuat. Sering sekali Mika bin Yilma ini menyatakan sesuatu tentang hal yang buruk kepada saya. Artinya sebenarnya luar biasa kasih Tuhan kepada Ahab ini. Ya, sangat luar biasa. Juga kepada kita anak-anak Tuhan yang ada di Aurduri kota Jambi ini. Ya. Tuhan begitu luar biasa terus mengasihi. Kemarin saya telepon Pak Pendeta ini, Pak Pendeta kita di tempat ini. Jadi saya saksikan ini. Agar kita belajar dalam pekerjaan roh itu seperti apa. Ya. Saya telepon beliau, Pak Pendeta, besok siapa yang bertugas? Tapi dengan tujuan sebenarnya saya minta agar supaya saya khotbah tunggal. Biasanya saya takut ini khotbah ini. Ya. Lalu beliau bilang sektor Bethlehem Pak. Lalu saya pun bukan dengan pokoknya besok aku khotbah tunggal ya. Bukan dengan surat tugas yang jelas pokoknya tidak. Saya katakan bisa nggak minta izin besok saya aja yang pelayanan firman. Oh bisa Pak, bisa Pak. Oke terima kasih ya Mang saya bilang. Lalu malam ketika kami selesai ibadah di Sarolangun ada informasi akan ada pelayan yang akan mampir ke kota Jambi ke sidang kita ini. Lalu kita cari info, kita konfirmasi, lalu ternyata kita temui sesuatu hal yang kurang lah. Sehingga saudaraku yang terkasih, permintaan saya itulah yang kemudian menjadi jawaban. Karena kita kan tidak mau juga bohong. Kita juga enggak mau banyak spekulasi begini begitu. Ya. Lalu saya katakan kepada Bapak Pendeta kita di tempat ini, tetaplah saya yang pelayanan firman besok. Kalaupun ada tamu, biarlah beliau memimpin doa saja. Lalu ketika dikonfirmasi seperti itu, tamunya tidak jadi datang. Ya. Artinya apa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Definisi dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-16 itu. Aku akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ya. Itu bukan hanya sekedar tentang keberhasilan kita, oh nanti si Anu jadi pendeta, si Anu nanti akan jadi kaya, dia mobilnya nanti Fortuner. Tapi tentang perkara-perkara yang kecil yang akan berdampak. Nanti seperti yang saya khotbahkan minggu yang lalu pula. Masuklah nanti dia sambil khotbah sambil merintah-merintah, bikin dulu musik, bikin dulu ini. Kita harus benar-benar konsisten di dalam panggilan Tuhan di tempat ini. Ya, haleluya. Soalnya kita cari informasi, dia masih Pak Suryo soalnya. Menurut informasi, jadi entah itu benar entah itu tidak, yang jelas kita harus jaga. Mau atau tidak kita harus tetap komitmen sesuai dengan arahan dan perintah Bapak kita yang selama ini kita selalu katakan bahwa beliau adalah Bapak rohani saya. Sehingga kita akan terus terhubung saudara. Di sanalah kita menunjukkan bahwa kita sedang menanti-nantikan jalan-jalan Tuhan. Melalui setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Haleluya. Ya karena kami ini hamba Tuhan di sini tanpa pelayanan. Dari Lampung kami hanya bapak-bapak biasa. Ya, saya tidak tahu apakah itu juga diakui oleh
bapak-bapak hamba Tuhan di sini. Tapi saudaraku, kita harus belajar bahwa dalam panggilan Tuhan ini, walaupun mungkin janji Tuhan itu sudah pasti, sama seperti saya katakan tadi, Ramot Gilead itu adalah daerah kekuasaan Israel dan tidak ada yang membantah itu. Artinya itu benar. Tapi kebenaran kita tanpa penyertaan Tuhan, kebenaran kita tanpa tuntunan Tuhan, kebenaran kita tanpa pemeliharaan Tuhan. Apa dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-16? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita baca dulu Bapak Ibu Saudara. Dalam kitab Injil Yohanes. Ya, maka kita mau menyadari, hendaklah kasih karunia itu kepada kita seperti kasih karunia kepada Ahab. Ya, begitu luar biasa. Tapi janganlah kita ikuti, janganlah kita menolak tuntunan Tuhan itu. Janganlah kita menolak pemeliharaan, penggembalaan Tuhan itu. Saya sering ingatkan, kita jangan cuman enaknya aja kita mau. Ya, kalau terkait dengan subsidi, wah kita paling senang neringatin Lampung. Tapi ketika kita didisiplinkan untuk menyatu, kita kurang siap. Ya, baik tentang dalam segala hal ini, bukan cuma tentang kuatnya berdoa, bukan cuma tentang kuatnya bertepuk tangan. Yohanes 15 bukan Yohanes 16. Tapi dalam segala hal saya sering ingatkan, mulai dari hal yang paling terkecil, bagaimana kita memperlakukan jemaat, bagaimana kita memperlakukan hamba Tuhan. Sehingga saudara berlakulah firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-10. Secangkir saja, segelas saja air yang kau berikan ini kepadanya, karena dia adalah hambaku. Kalau kita kan kadang ikut padita rumah asa jalango dang, situ aduh jalango nih. Ikut jemaat namora do baru malayanan. Sehingga pernah ada pertanyaan sama saya. Ya. Pak Pendeta katanya, kau lebih milih jemaat yang kaya apa yang miskin? Sehingga ini akan menjadi pertanyaan yang dilema. Saya jawab. Lalu dijawab, saya pinginnya yang kaya lah Pak. Loh, Matius 19 selalu ngomong. Apa Matius 19 berkata? Sungguh sukar orang kaya masuk surga. Oh, kalau gitu orang miskin aja lah Pak. Susah juga ini orang kaya. Kau bayangkan kalau jemaatmu semua kayak Lazarus tidak punya apa-apa. Mau pakai apa kau melayani ke kota Jambi? Pakai kuda, kuda pun beli. Pakai sepeda ontel. Sedangkan pakai mobilnya berangkat jam 4, nyampe di sini jam 9. Apalagi pakai sepeda ontel. Itu pun sepeda ontel harus beli. Wah, ini susah jawabannya ini saya pikir. Jadi artinya mau kaya, mau miskin, kita harus bawa dia ke jalan Tuhan. Haleluya. Ya. Kita harus perlakukan dia sama seperti kita memperlakukan semua jemaat. Itu selalu yang dipesankan Bapak Pendeta kita dari Lampung. Ya. Jadilah hamba Tuhan yang berjuang, jangan cinta uang. Jangan gila hormat, jangan gila jabatan. Rumahmu harus menjadi rumah sosial. Rumahmu harus terbuka bagi anak-anak Tuhan. Entah itu sekedar minum, entah itu juga menghilangkan rasa lapar. Ya. Sehingga saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di sana kita belajar menyatu dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan Yesus bukan hanya sekedar segelas air yang diberikan kepada kita. Bukan hanya sekedar sepiring makanan. Tetapi dia mengorbankan, mempersembahkan seluruh hidupnya. Darahnya tercurah, nyawanya, hidupnya seluruhnya. Ya. Maka itu saudara, firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat. Kita baca saudara. Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang keempat saya bacakan bagi kita.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Entah kita merasa kuat, entah kita merasa mampu, entah kita merasa punya intelektual di atas rata-rata, entah kita memiliki finansial di atas rata-rata. Tapi tanpa adanya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dalam diri kita, itu tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Ya. Itulah sebabnya saudara, belajar dari kisah ini, kita harus semakin menyadari kalau sampai hari ini dalam segala kelemahan saya, dalam segala kekurangan saya, Tuhan masih mengasihi saya, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya. Maka saya harus terus mencari, maka saya harus terus berjuang, berada di dalam jalan-jalan Tuhan. Iya saudara, saya sudah buktikan itu. Saya sering lihat, di sidang saya sendiri saya lihat ada jemaat yang finansialnya kuat. Tapi ketika kita, saudaraku yang terkasih, kita ajak, ini ada pekerjaan Tuhan, ada pembangunan di tempat lain. Kita sudah kasih contoh. Ya, kita sudah kasih contoh dalam segala keterbatasan kita, finansial kita baik secara material, baik secara perbuatan. Mereka melihat contohnya saudara. Mobil saya yang pertama dulu, mobil yang paling bagus di dunia. Itu saya buat untuk angkat semen, angkat seng, macam-macam alat-alat bangunan, ngangkat pasir, ngangkat batu bata. Karena apa saudaraku yang terkasih? Karena saya percaya semuanya itu dari Tuhan. Dan saya dikasih Tuhan, saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka saya juga harus belajar maksimal, mempersembahkan hidup saya. Bahkan apalagi, hanya apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Maka itu masuk itu saudara. Kalau saudara pernah ke Siambang dan ALN, itu mobil Grand Max saya itu, ilir mudik itu. Ke Mekarjaya, ke Batu Kerbau. Bahkan ini yang baru ini. Ini baru 2 minggu mobil saya ini. Kemarin itu. Saya ada jadwal di ALN. Bullshit kalau nggak sayang kita sama harta kita. Ya kan? Mau omong kosong itu. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun belum bayar ini cicilan ini, rusaklah nanti bempernya ini. Tapi Tuhan katakan, buan. Bawa itu. Saudara bisa jalan-jalan ke ALN, sebagus-bagusnya jalan di sana, ikonadong do truk natar puruk di sini. Nah disitulah saudara peperangan terjadi. Maka kalau kita tidak bisa mempersiapkan diri kita untuk mencapai kepada kemenangan dalam hal-hal yang kecil, kita tidak mempersiapkan, artinya ya melayanilah. Kita tidak persiapkan melalui pergumulan, melalui puasa. Maka kita belum perang juga sudah kalah. Sama seperti ke-12 pengintai, 10 di antara ke-12 pengintai. Bukankah seperti itu sangat terlilit dengan kehidupan kita? Bukankah Tuhan sudah janjikan berkat? Bukankah Tuhan sudah janjikan keselamatan? Bukankah Kanaan juga sudah dijanjikan kepada umat-umat Tuhan pada saat itu? Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan kehendaki bukan bim salah bim, tetapi mereka harus tunjukkan
perjuangannya. Mereka harus tunjukkan kesetiaan dan ketaatan mereka. Maka Musa perintahkan ke-12 pengintai. Tapi apa yang terjadi? 10 di antara mereka, jelek kalinya jalan ke ALN ini. Jelek kali jalan ke Siambang itu. So tungtu siamu padi tanami, sega mobil munai. Janganlah motormu juga rusak becek nanti. Ini kan pelak yang mahal ini, pelak alloy ini. Tapi kalau kita sudah berjuang, kita sudah dibekali dengan kekuatan Tuhan, kita sudah sering berdoa, berpuasa. Kita sering mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Kita sering mau dinasihati dan ditegur. Itu bagian dari persiapan kita untuk semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kemauan kita untuk dibentuk hari ini, kemauan kita untuk ditegur hari ini adalah bagian dari persiapan kepada kita untuk kepada keberhasilan yang lebih lagi, bahkan kepada keselamatan. Tapi kita pingin kita luar biasa dipakai Tuhan, pingin kita omongan kita didengar. Disuruh puasa 1 hari aja. Namandok neng mate doa ron, ngeboto amat tahun di asam lambung. Nah kalau saya bukan cuma asam lambung, segala asam-asaman ada di sini. Bayangkan saudara, saya mulai dari kelas 2 SD sudah minum tua, alkohol merek luar negeri dulu sudah kita masukkan ke sini. Ya memang secara manusiawi sekarang memang fisik saya ini sudah banyak bermasalah. Itu bentuk karena ketidaktaatan atau dampak ketidakdisiplinan hidup saya di masa yang lalu. Tapi itu tidak akan pernah menjadi alasan bagi saya untuk terus datang kepada Tuhan. Untuk terus menyerahkan, mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan Tuhan inginkan itu terjadi bagi kita semuanya. Haleluya. Kita harus siap mempersiapkan diri. Kalau kita melihat juga bagaimana Joshua ketika ingin menduduki Yeriko. Tuhan sudah janjikan, aku akan menyerahkan Yeriko beserta dengan rajanya, beserta dengan semua yang ada di sana. Tapi tetap Yosua perintahkan 2 orang. Nah di sana kemudian kita juga melihat kemuliaan Tuhan melalui iman seorang pendosa. Iman seorang daripada perempuan sundal yang bernama Rahab. Melalui kepercayaan dan kemauan dia menopang pekerjaan Tuhan, dia diselamatkan. Haleluya. Tapi kita anak-anak Tuhan yang sudah digembalakan, yang sudah dipelihara Tuhan, yang sudah diperdengarkan Tuhan kebenaran, yang sudah diperlihatkan Tuhan kemuliaannya, kita masih sering, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sering berbeda. Kita sering kurang mampu untuk menyatu dengan setiap pekerjaan Tuhan. Sehingga saya selalu berpikir positif. Setiap jemaat yang susah saya atur, setiap jemaat yang susah saya layani, saya akan berpikir positif. Dia bukan menolak Tuhan. Mungkin metode pelayanan saya yang harus saya perbaiki. Mungkin metode pelayanan saya yang harus saya kembangkan. Mungkin pergumulan penyerahan saya yang saya kembangkan. Kalau kita lihat sekarang hamba Tuhan, olah jugul jemaat, tu naroko doh. Gak ada jemaat kayak kau ke sorga. Loh, jadi apa tugas kita? Saya katakan sama hamba Tuhan, gembala sidang di rayon kami di sana. Jadi kau dikasih Tuhan kehormatan, orang manggil kau Bapak. Di jalan jemaat tobal-tobal amplop nadiho. Apalagi? Ya, memang itu harus ya, jangan jadi penilaian negatif, jangan sekedar aja lah. Itu harus memang. Tapi di situ ada keterbebanan kita untuk mengajar, mendoakan dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Banyak sering kita dengar kayak gitu. Dia sudah ditolak Tuhan. Dia sudah tidak mungkin lagi bertobat. Ada memang seperti, tapi kita sesuaikan dengan penyerahan kita. Bahkan gak kita bilang pun seperti itu, Tuhan pernah berbicara kepada Yeremia. Dia berkata, Yeremia, jangan kau doakan lagi di jemaat ini, yang di tempat ini. Gak ada lagi artinya kau doakan itu. Tapi saudara, siapa kita? Katakanlah di wilayah Jambi ini, siapa kita yang penyerahannya sama seperti Yeremia?
Tidak ada. Atau jemaat Tuhan. Siapa di sini jemaat Tuhan yang penyerahannya katakanlah seperti penyerahan Esther. Penyerahannya seperti Ruth. Sehingga berani berkata Tuhan ini tidak adil. Tuhan ini tidak objektif. Tapi justru saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jadi setiap hari, setiap minggu dalam perjalanan kita mau evaluasi perjalanan iman kita. Haleluya. Kita mau evaluasi pelayanan kita. Sering itu saudaraku yang terkasih. Kita anggap bahwa nasihat dan teguran itu sepertinya mau menghukum kita, mau membunuh kita, mau menghakimi kita. Tapi sebenarnya nasihat dan teguran itu untuk mengubahkan kita, untuk memberkati, untuk semakin menyempurnakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Maka dalam ketidakmengertian kita, saya ajak kita dulu baca ayatnya, kita cari ayatnya. Ya. Jadi kalau Tuhan mau bentuk kita dalam segala hal, dalam pelayanan, dalam khotbah. Saya dulu saudara, saya ingat dulu mulai dari masa pemuda. Ketika saya disuruh khotbah muda-mudi, saya gemetar. Lalu saya bacakan, saya ingat khotbah saya pertama dulu waktu muda-mudi 2 Timotius 3. Ayat yang ke-15-16 yang ayatnya itu peganglah segala sesuatu. Lalu ketika saya selesaikan khotbah saya tidak sampai 3 menit, saya kena marah. Berarti tidak baca Alkitab pun. Lalu berkembang, udah mulai enak khotbah. Ya, sudah mulai ngerasa bisa negor siapa aja yang kita mau. Kita bisa notice siapa aja dari depan. Oh, contohnya yang di ujung sana kita lihat. Dia contohnya megang HP. Hai kau megang HP kau enggak ke surga. Akhirnya sebagai seorang muda dulu kami terbawa bisa kadang khotbah sampai setengah jam. Masuklah pembina. Kau belum apa-apa kau sudah kayak rasul kau. Seperti serba salah. Ya. Tapi saudaraku yang terkasih itu pembentukan. Maka sesuaikan dengan panggilan kita, sesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Kita sering saudaraku dipermasalahkan masalah waktu di dalam menyampaikan firman. Mohon maaf ini bapak-bapak hamba Tuhan. Ya. Kalau kami sering di briefing oleh hambanya. Khotbah pertama itu udah maksimal itu 25 menit, 20 menit, 15 menit minimal, 25 menit maksimal. Dan itu saya coba saya terapkan di sidang saya, bahkan di rayon. Walaupun di rayon ketika ada pimpinan sidang saya bilang, saya tertibkan. Karena jemaatnya curhat. Mulu di tempat nami do bapak, sangat do istirahat mangan siang baru mulai musi tu gereja. Ya, sepertinya lelucon kan. Tapi saya bukan sedang stand up ini. Saya bukan sedang ngelawak. Tapi itu fakta. Sangat do di Hamion mulu kebaktian minggu raya. Istirahat makan siang dulu karena jemaat di situ agak dekat-dekat lah, 2 kali ngeng lah nyampe. Lalu beberapa kali saya cobakan pimpinan sidangnya, dia katakan nggak hutang yangi bapak memang ikut songodido kan, undang gak biasing, alus nitang yangmu, dohot arahan dari atas, kan jadi muncul pertanyaan kan, artinya ise don natoho. Kan gitu. Ini siapa yang benar ini? Maka itu saudara supaya jangan muncul hal-hal yang negatif. Ya. Supaya jangan muncul hal-hal yang tidak membangun. Yang sifatnya akan mengatensi hal-hal yang buruk lah. Maka kita ikuti saja. Kita ikuti saja. Toh juga bukan ini pelayanan ini bukan pelayanan kita. Haleluya. Saya sampai sekarang saudara di sidang Sarolangun, di rayon Sarolangun yang saya pimpin, saya tetap berkata saya hanya pembantu di sini. Saya pembantu, bukan saya yang punya pelayanan ini.
Maka apapun kemudian arahan yang sesuai, yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, entah itu mungkin mengganggu kenyamanan saya. Pasti itu. Pasti ada aja yang mengganggu kenyamanan saya sebagai manusia. Sebagai yang punya, katakanlah mohon maaf, punya jabatan di pelayanan. Tapi saudaraku yang terkasih, kita mau belajarlah seperti Ahab ini. Oh lemah hita, marsi tangi-tangian, mabege ahana pinasani Tuhan. Anta itu marhite todini Tuhan. Anta itu melalui firman Tuhan. Anta itu melalui nasihat Tuhan, melalui para hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak rohani kita. Ya, sehingga kita akan menyatu. Jangan jadi ada kebijakan seperti ini jadi kayak sistem pemerintahan kita. Ada pemerintahan, ada oposisi. Nah, ini bahaya ini. Ise mahita noeng dison gabe mendukung pemerintahan, ise mahita gabe oposisi. Hape rapak martang yang marhata sileba dohita. Kan ini akan menjadi dilema. Maka saya beranikan, tadi udah dibilang Pak Pendeta ini, jangan disinggung itu Amang. Ini bukan tentang hal yang buruk, ini tentang pekerjaan Tuhan yang harus kita sadari. Kita akan mengalami awal-awalnya perkara kecil untuk kita pelajari, dan di sana kita akan berdiam diri. Saya baca dulu saudara, Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-15. Atau kita baca sama-sama. Karena ayat ini untuk kita semua, termasuk untuk saya. Filipi 3 ayat 15 dan 16. 3, 2, 1. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Haleluya. Haleluya. Iya, itu baru pengikut Kristus. Apalagi kalau yang berbicara, yang membuat keputusan kebijakan ini adalah bapak-bapak rohani kita. Yang dari sanalah kita kemudian mengalami lawatan Tuhan. Dari sanalah kita mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Dari sanalah kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Yang awalnya kita merantau dari Sumatera Utara cuman bawa lopes. Ketika di perantauan ini kita sudah bisa pakai lepis dan lain sebagainya. Kita sudah bisa pakai fasilitas. Kita harus perhatikan itu. Satu contoh saudaraku yang terkasih. Ketika tahun yang lalu saya punya usaha. Ini contoh saja ya. Dan saya sudah melihat jawaban itu. Lalu awalnya saya memang katakan kepada Pak Pendeta kita, Pak saya bikin usaha, izin Pak untuk bantu operasional saya di pelayanan. Apa usahamu rupanya? Saya buka tambal ban motor dan cucian motor Pak. Kau yang ngerjai katanya, kalau kau yang ngerjai jangan. Enggak Pak, saya punya karyawan, saya pekerjakan pemuda kita di sini. Oh bagus itu. Dan setiap bulan ketika saya laporan persembahan saya selalu katakan persembahan dari sini, ini ucapan syukur dari sini, ini hasil pertama dari sini. Tapi suatu ketika saudara, mungkin Bapak lupa kan, ketika saya telepon beliau, Pak ini persembahan saya ini gini. Bah, adong doa usaham. Padahal setiap bulan saya laporan. Ya ada Pak, apa usahamu katanya? Tambal ban dan cucian motor. Terganggu kau nanti pelayanan Pak Pendeta. Oh enggak Pak, kan ada karyawan saya. Oh gitu ya. Oh iya. Alai bamu sema hol namuru mano karejom. Ho parmuru doho ina. Kalau itu masuk itu Pak, iya sih Pak. Saya sering marah sama karyawan karena kadang jam 8 tengah 9 belum buka bengkel. Padahal kita ngasih makan mereka, gaji mereka itu kayak gaji apa? Kayak gaji kerja di toko-toko kuning sama toko hijau. Saya sering marah memang.
Lalu omongan itu saya renungkan dan saya pikir-pikir, wah berarti ini akan mengganggu ini. Lalu saya diskusi dengan istri saya, bodoh hira-hirawan bude niku. Karena kebetulan dari seberang sana, ya sudahlah, kalau kata bapak seperti itu kita jual aja. Akhirnya kami jual usaha itu. Dan dari situ kami lihat berkat Tuhan tidak terhalang dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Kadang memang saudara sepertinya tidak adil. Bisa saja saya berpikir, gembala sidang lain juga banyak kok yang usaha. Ada juga mereka yang kerja. Tapi saudara dalam setiap peristiwa, apalagi kan peristiwa aneh ini. Setiap bulannya saya, kalau laporan persembahan saya sampaikan, kenapa pas harus bulan itu saya ditegur? Jadi saya jadikan itu kemudian pembelajaran bahwa ada rancangan Tuhan di balik dari satu perkataan yang awalnya mungkin itu tidak mengenakkan di hati kita. Tapi itu akan menjadi berkat ketika tujuan semuanya itu adalah untuk kebaikan, keselamatan kita, kebaikan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kebaikan segala sesuatu di dalam hidup kita. Maka kita pun saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita renungkan betapa besarnya kasih Tuhan. Entah kita yang masih bisa disebut sebagai orang jahat, entah kita sebagai hamba Tuhan yang memiliki kelemahan dan kekurangan, hendaklah kita mau menerima setiap peringatan, nasihat dan teguran, dan kita siap dibentuk dan diubahkan. Jangan pernah katakan saya memang seperti ini. Jangan pernah katakan saya tidak bisa berubah lagi. Tapi katakan saudara, Tuhan tunjukkanlah jalan-jalanmu. Maka firman Tuhan jawab tadi dalam Mazmur pasal yang ke-25 itu. Dia memberitahukan jalan-jalannya kepada orang-orang yang mengasihi dia. Haleluya. Tuhan berikan kekuatan. Bahkan seperti dikatakan dalam 1 Timotius pasal yang ke-1 itu, atau 1 Timotius 1 ya. Roh itu memberikan kekuatan dan ketertiban. Haleluya. Jadi kalau kita benar-benar penuh Roh Kudus, dipimpin dalam Roh, kita harus siap tertib. Jangan menjadi orang yang susah diatur. Karena orang susah diatur ini bukan tipe-tipe orang yang apa saya bilang ya, susah diatur ini bukan seperti kebiasaan yang tiba-tiba, tapi ini adalah kebiasaan yang sudah tersistematis. Ya. Karena dia tidak memiliki roh ketertiban di dalam hidupnya. Ini ayat terakhir, saya baca dulu saudara. Tapi kita harus sadari dalam diri kita ada roh Tuhan. Maka kita ada kekuatan menghadapi segala sesuatu. 1 Timotius 1, kita baca sama-sama saudara. Kita renungkan, terutama muda-mudi remaja. Jadi kalau mulai dari masa mudamu kau sudah mulai ditertibkan dalam segala hal. Pergaulanmu, kedisiplinanmu di rumah, kedisiplinanmu di gereja di dalam pelayanan, kedisiplinanmu di sekolah, kedisiplinanmu di kampus. Perhatikan baik-baik. Karena ini akan menjadi titik awal apa yang engkau akan terima di kemudian hari. Kalau engkau sudah membiasakan hidupmu tidak tertib, tidak bisa diatur. Saya bukan ngancam. Ale parrohama denggan. Kita baca 1 Timotius 1 atau 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 3:21. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sehingga ketertiban itu adalah diciptakan. Ya. Sama ketidaktertiban, ketidakmauan diatur itu sistematis. Enggak ada orang, contohnya pemudi, lagi gabut dia, besok ngelawan sama pendeta muda. Enggak ada itu. Contohnya disuruh Pak Pendeta ini 2 puasa. Lalu ketua muda-mudinya lagi gabut nih, enggak ada kerjaan, ngelamun aja kan, ngapain ini ya? Ngajak kawan-kawan ngelawan sama Pak Pendeta. Enggak ada. Sama sebaliknya saudara, orang yang tertib. Besok tertib kayaknya udah cukup lama ini ngelawan terus.
Besok tertib ngikutin terus apa yang diperintahkan oleh Pak Pendeta. Sama saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 itu. Kalau tanpa keterikatan kita dengan Tuhan, walaupun sepertinya kita mampu, adanya uang kita, adanya sepeda motor kita, adanya mobil kita. Tapi ketika Tuhan minta, bikin dulu untuk pekerjaan Tuhan. Kan itu yang sering masalah. Tapi Tuhan katakan, Roh itu mengaruniakan kepada kita bukan takut. Takut rugi, takut rusak, takut ini, takut itu. Tapi roh yang dikaruniakan Tuhan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Ketika ada kasih, saudaraku yang terkasih, sehingga segala sesuatu, dalam kitab Petrus dikatakan kasih banyak sekali menutupi dosa. Ya, perhatikan kalimatnya, menutupi dosa, bukan menutup-nutupi. Ya, tapi menutupi dosa. Dan di sana juga dikatakan ada roh ketertiban. Jadi maulah kita kemudian terus saudaraku dipelihara, digembalakan Tuhan dalam segala kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan mau buat kita pertama-tama pulih, lalu selanjutnya diberkati, dipakai dan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya! Haleluya! Bagi Tuhanlah kemuliaan. Kita semua datang kepada Tuhan. Kita katakan saudara, hidupmu berharga bagi Allah. Dan Tuhan buktikan itu sampai hari ini. Dalam segala kelemahanmu, dalam segala kekuranganmu, bahkan dalam segala pemberontakan kita, perlawanan kita. Sampai hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kasih kita, masih membuktikan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Bahkan Yesus berkata, lebih berharga jiwa kita, nyawa kita ketimbang segala sesuatu harta dunia yang ada di muka bumi ini. Kita katakan dengan sungguh, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Haleluya. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kostur gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya. Renungkan saudara, dia persembahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Haleluya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Kita ulangi. Hidupmu berharga bagi Allah. Haleluya. Renungkan betapa berharganya saudara di mata Tuhan. Siapapun engkau yang hadir pada saat ini, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mau membawa kau kepada rancangannya yang indah. Tuhan mau membawa kau kepada jalan-jalannya. Sungguh terlalu indah kau bagi diri. Dia berikan kasihnya. Disalib untuk tebus dosa kita. Haleluya. Karena hidupmu sangatlah berharga. Haleluya. Bulu yang tergulai, sampai dia angkat suaramu, angkat hatimu menyembah Yesus yang sungguh mengasihi saudara. Haleluya. Bulu yang telah pudar takkan dipadamkannya, jangan jadikan terang untuk kemuliaan. Mari kita sembah Dia. Kita mengangkat hati
bagi Allah. Renungkan saudara, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Haleluya, haleluya, kemuliaan bagimu. Segala hormat dan ucapan syukur kami Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Terimalah seluruh penyembahan kami. Terimalah seluruh hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus. Dia berikan kasih-Nya. Haleluya. Segala-galanya Dia disalib untuk tebus dosa kita. Haleluya, haleluya. Oh, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai dimana pujian ini. Yesus menginginkan kita semuanya untuk diselamatkan, diberkati kepada seluruh rancangannya. Haleluya. Takkan dipadamkan. Haleluya, haleluya. Lebih bersyukur bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pura, takkan dipadamkan. Haleluya, haleluya. Dengan iman kita katakan kepada Tuhan, oh, Dia berikan kasih-Nya. Katakan kepada Tuhan, Dia berikan kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Renungkan kebaikan Tuhan. Dia rela digantung di kayu salib untuk menebus dosa kita. Haleluya, haleluya. Karena hidupmu sangatlah berharga. Berserulah bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga, sungguh yang tak guna, takkan dipadamkan. Haleluya. Lebih bersyukur, berseru bulu yang terkulai. Kuasa surga, baiklah pengurapan Tuhan, baiklah jamahan surga, baiklah kemuliaan Roh-Mu. Jesus, are you holy His name? We holy His name. Are you holy His name? Jesus, Jesus, His holy His name. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We holy His name. This holy His name. Are you holy His name? Jesus, Jesus, we holy His name.
hadapan Tuhan. Urapi umatmu dengan rohmu, urapi umatmu dengan kuasa-Mu, urapi umatmu dengan kemuliaan-Mu. Jesus, we honor His name. He's the only His name. Oh, we honor His name. We honor His name. Jesus, He's the only His name. Oh, we honor His name. Oh, hallelujah. 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 We honor His name. Jesus, we honor His name. I honor His name. Alirkan urapan-Mu, alirkan kuasa-Mu, alirkan Roh Kudus untuk menjamah kami semuanya, untuk memberkati kami semuanya, untuk memelihara hidup kami semuanya. Oh, hallelujah, hallelujah. His name, we honor His name, we honor His name, we honor His name. Jesus, we honor His name. His name, His name, His name. Oh, hallelujah, hallelujah, Bapakku yang baik. Marilah kuasa-Mu, marilah pengurapan-Mu, menjamah kami semuanya. Umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, untuk lebih lagi bersungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan kurang juru selamat dalam hidup. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa-Ku yang baik, atas kasih-Mu Tuhan, yang terus memandang kami sebagai orang-orang yang begitu berharga di mata Tuhan, yang kepada kami terus Kau nyatakan kasih karunia-Mu, yang kepada kami terus Kau nyatakan kesempatan untuk terus mengalami Kau, untuk terus mengalami campur tangan Tuhan, mengubahkan kami dalam segala kelemahan kami, mengubahkan kami di dalam segala kekurangan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa yang baik, ampuni kami Yesus, ampuni kami dalam segala keterbatasan kami, kelemahan dan kekurangan kami, yang sampai hari ini belum mampu maksimal untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami Bapa di dalam surga, kami mau belajar meladani kehidupan hamba-Mu, yaitu Daud yang terus memohon, yang terus datang kepada Tuhan, memohon perkenanan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Oh, haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi umat-umat-Mu ini. Engkau mengasihi pelayanan-Mu yang ada di Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Sidang Aurduri Kota Jambi ini. Itulah sebabnya Roh-Mu, firman-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami Bapa yang baik. Maka demikianlah hamba-Mu berdoa, berkelanjutanlah kasih karunia-Mu untuk terus menyempurnakan panggilan sorga, menyempurnakan pemulihan, menyempurnakan keselamatan kami untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Berkelanjutanlah pekerjaan Roh-Mu terus memimpin kami, menyertai kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhanku dan Juru Selamatku yang hidup. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, pelihara kami terus di dalam kasih karunia-Mu. Pelihara kami di dalam penggembalaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Materaikanlah setiap firman yang Kau telah perdengarkan pada hari ini bagi kami. Sehingga kami akan terus dikuatkan. Kami akan terus disemangatkan. Kami akan terus disatukan di dalam panggilan pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Bahkan kami siap untuk terus ditertibkan sesuai dengan kasih karunia yang Kau tetapkan bagi kami di Gereja Pentakosta Indonesia melalui hamba-Mu Bapak Pendeta kami, Bapak Rohani kami, Bapak Pendeta M. Rumapia dari Bandar Lampung. Sehingga kami akan siap untuk kemudian ambil bagian dalam setiap tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami juga Tuhan persiapkan, Tuhan mampukan untuk menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Dan kami tetap rendah hati untuk memandang semuanya itu benar-benar bersumber dari Yesus Kristus yang telah mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya anak-anak-Mu. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja muda-mudi, kaum bapak dan kaum ibu, apapun menjadi pergumulan kami, Tuhan Yesus yang menolong. Tuhan Yesus yang menyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Pendidikan anak-anak kami, kuliah mereka, sekolah mereka, pekerjaan dan usaha, bahkan jodoh mereka, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ajar mereka melakukan kehendak Tuhan. Maka berlakulah firman Tuhan. Tuhan memperlakukan sesuai dengan penyerahan, sesuai dengan kebenaran yang mereka lakukan. Ajar mereka Tuhan, sehingga mereka akan berjodoh dengan orang-orang yang juga mengasihi Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu, kaum bapak dan kaum ibu, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam kesehatan mereka. Engkau hancurkan segala bibit sakit penyakit, gula darah, diabetes, kolesterol, asam urat, dalam nama Yesus. Bahkan organ tubuh mereka, jantung, ginjal, paru-paru, lambung, liver, semuanya dalam nama Yesus. Bahkan ketika ketidaktertiban kami di masa lalu, Tuhan pulihkan kami, Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan berkati kesehatan kami. Semua sakit penyakit, bahkan kanker, semuanya dilenyapkan dari tubuh umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga kami akan terus sehat di dalam menyenangkan, memuliakan Tuhan, berjuang, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil, bahkan menopang setiap pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-hamba-Mu di tempat ini, Engkau berkati Tuhan. Mulai dari Bapak Pendeta muda kami, Sori Obrion Samosir. Bahkan ada keempat Bapak guru kami di tempat ini. Kau tambahkan hikmat, pengetahuan dan pengurapan dari surga terus. Bahkan Bapak-Bapak sintua kami, Bapak-Bapak penginjil kami, bahkan kaum Bapak yang sudah terlibat dalam pelayanan. Terus Tuhan sempurnakan melalui proses yang daripada Tuhan. Sehingga kami akan semakin lagi mengerti kasih karunia Tuhan, mengerti rancangan Tuhan. Dan kami siap ambil bagian dan tunduk diam mengikuti kehendak Tuhan. Sampai tiba nanti Tuhan jelaskan semua hal-hal yang belum kami pahami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami masih akan berdoa untuk minyak yang ada di depan ini. Mari kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa secara khusus untuk minyak yang dibawa oleh jemaat Tuhan hari ini. Agar darah Yesus, bilur-bilur Yesus, kuasa Yesus, seperti firman Allah yang telah mengajarkan kepada kita, bahwa melalui minyak yang telah kita serahkan kepada Yesus, maka mereka akan menerima jawaban kesembuhan, kelepasan dan segala masalah persoalan. Katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa urapan surga. Mengalirlah darah Yesus. Bilur-bilur Yesus mengurapi minyak yang dibawa oleh umat Tuhan ini. Sehingga mereka yang percaya oleh kuasa darah Yesus, maka mereka akan menerima jawaban, menerima kesembuhan, menerima kelepasan oleh iman percaya kepada Yesus melalui minyak yang telah kau urapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhanku dan Juru Selamatku yang hidup. Adapun umat-umatmu yang datang hari ini dengan beban persoalan secara khusus, Tuhan, kami bersama-sama datang kepada Yesus. Kami bersama-sama memohon kepada Tuhan. Apapun yang mereka bawa ke hadapan Tuhan, kelemahan mereka, kekurangan sakit penyakit, bahkan luka yang mereka bawa di hadapan Tuhan, kami percaya seperti firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-34. Engkau Tuhan yang membalut luka umat-umatmu. Engkau yang menyembuhkan, karena Engkau yang memelihara kami dalam segala kondisi dan keadaan. Demikianlah Engkau juga pelihara jemaatmu secara usaha yang ada di Sidang Aur Duri, kota Jambi ini Tuhan. Terus roh-Mu yang bekerja, terus roh dari sorga mengalir, sehingga roh kesetiaan, roh ketaatan, roh ketertiban yang terus bekerja di tengah-tengah pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak, inilah ibadah kami, inilah persembahan kami hari ini. Puji-pujian kami dan sorak-sorai. Bahkan benih firman Tuhan yang telah Kau taburkan di dalam hidup kami. Engkau yang memberkati itu Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan itu tumbuh di tanah yang baik. Dan akan berbuah. Menghasilkan juga buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala persembahan doa kami. Dan sekembalinya kami dari tempat ini, kembali ke tempat pelayanan kami masing-masing. Engkau Tuhan Yesus yang akan terus menyertai kami. Bahkan hamba-hambamu yang akan melakukan perjalanan ke sinode Tuhan. Mengikuti sinode besar ke-75 atau 76. Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami. Engkau cukupkan segala kebutuhan kami, keperluan kami. Sampai kembalinya kami ke tempat pelayanan kami. Secara yang ada di wilayah Jambi. Bahkan Sumbaksel, Engkau yang pelihara kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu, termulialah namamu, ditinggikanlah namamu dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memimpin, menyertai, menggembalakan sidang jemaat dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Diberkatilah umat Tuhan. Kita sempurnakan sukacita kita dengan pujian. Dulu sebelum aku datang, di kaki Tuhan Yesus